Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Pembukaannya saya ikut dengan awal. Namun ada sesuatu yang perlu digarisbawahi pada saat ini adalah bahwa kita berkumpul bersatu, bersilaturahmi untuk membuat Magetan menjadi lebih baik. Amin. Tidak ada unsur kami mencari kambing hitam dari akar permasalahan ini. Kami semua mencari solusi dengan adanya forum yang luar biasa ini. Kami membuktikannya dengan apa yang kami ingin tahu dari kegiatan di Magetan melalui surat yang sudah kita bagikan dan tentu oleh saudara-saudara dinas tentu sudah dijawab. Dan karenanya untuk mendapatkan informasi yang jelas sejelas-jelasnya, bisa jadi pertanyaan kemarin kita bisa minta jawabannya untuk dibagikan kepada forum agar konstruksi semangat membangun itu bisa tercapai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita coba jawabannya di fotokopi bisa dari tertulis yang kemarin. Ya, nggak mau. Oh iya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami membuat tajuk yang berjudul Mohon Kembalikan Hak Masyarakat Desa Sebotoro dan Desa Sumur Songo dan tertibkan kegiatan pertambangan di Kabupaten Magetan. Aktivitas pertambangan tentunya memiliki risiko terhadap rusaknya lingkungan yang akan berdampak kepada rusaknya ekosistem dan lingkungan di sekitar area pertambangan. Aktivitas pertambangan juga berisiko terhadap lingkungan sosial karena aktivitas pertambangan ini sering menimbulkan sebuah konflik. Pertambangan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan yang bertujuan untuk memperoleh barang tambang dan keuntungan. Dalam segi kemasyarakatan dan ekologinya, aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan masalah konflik, baik itu konflik antara masyarakat dengan pelaku usaha tambang maupun masyarakat dengan pemerintah. Kegiatan pertambangan untuk bahan galian C yang ada di Kabupaten Magetan dilakukan oleh penambang menurut catatan kami meninggalkan 7 konflik yang harus mendapat bahasan bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Konflik yang pertama yaitu konflik pasca tambang, selalu saja menimbulkan keresahan yang pada akhirnya masyarakat yang selalu dalam pihak yang dirugikan. Yang kedua, konflik tumpang tindih dalam pembagian kewenangan pengawasan dari pemerintah. Yang ketiga, munculnya konflik kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya. Yang keempat, konflik pemenuhan kewajiban pajak pengusaha tambang yang akan mempengaruhi besaran PAD. 6. Konflik luasan area tambang yang sering keluar dari koordinat pada saat pengajuan. Nomor 7, konflik ketidakadilan pembagian keuntungan antara pengusaha atau pemilik usaha tambang dengan warga masyarakat. Dan masalah konflik tersebut seringkali tidak pernah terselesaikan dengan baik, yang muaranya selalu masyarakat berada pada posisi yang dirugikan. Pengawasan yang berkesinambungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan harus menjadi permasalahan bersama untuk kita selesaikan bersama pula. Permasalahan yang muncul antara lain terkait dengan tambang Sumur Songo dan Sebotoro. 1. Pengelola tambang
tidak bertanggung jawab atas kegiatannya. Yang kedua, tidak adanya kegiatan reklamasi pasca izin pengelolaan habis. Yang ketiga, permasalahan tidak dapat menggunakan kembali lahannya untuk kegiatan produktif, mengingat batas-batas lahan menjadi hilang dan kontur tanah menjadi rusak. Jadi masyarakat tidak bisa menggunakan lagi. Yang keempat, kami dari Forum Rumah Kita sekitar 3 bulan yang lalu sempat berkoordinasi secara di luar kedinasan dengan Bapak Pinarto yang saat itu menjabat sebagai asisten 2 kalau tidak salah Bupati, dan Bapak Saif Muklisun yang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, bertempat di sekretariat kami, mengatakan bahwa masalah tambang yang ada di Sobuntoro khususnya dan Magetan secara umum di luar kewenangan Pemkab Magetan. Yang kelima, kalau itu di luar kewenangan pemerintah, jadi masalah tentang kezaliman yang terjadi di Sobuntoro dan Sumur Somo itu menjadi tanggung jawab siapa? Yang keenam, sejauh ini jadi siapa yang melindungi masyarakat yang terdampak tambang tersebut? Apakah dilakukan pembiaran terus-menerus? Yang B, ini session yang berikutnya tentang tambang secara umum di Kabupaten Magetan. Ada berapakah jumlah tambang galian kecil di wilayah Kabupaten Magetan yang saat ini sedang beroperasi? Ada berapakah izin usaha pertambangan yang saat ini masih aktif? Ketiga, dari izin usaha tambang yang masih aktif tersebut, ada berapakah yang masih beroperasi? Yang keempat, jika ada yang tidak beroperasi sementara izin masih aktif, apakah faktor penyebabnya? Yang kelima, apakah faktor penyebab dari tidak beroperasinya tambang yang masih aktif agar tidak berpotensi seperti kejadian yang terjadi di Sumur Somo dan Sobuntoro? Yang keenam, selama ini apa bentuk kegiatan dan apa kewenangan yang melekat di pemerintah daerah Kabupaten Magetan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berikutnya, dari usaha pertambangan galian Kecil, adakah PAD yang dihasilkan dan berapa besarannya? Apa bentuk PAD yang dihasilkan dari usaha pertambangan galian Kecil tersebut dan apa dasar penghitungannya, serta apa regulasi yang mengaturnya? Yang kesembilan, untuk mendapatkan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh provinsi, tentu ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, misal surat keterangan dari desa setempat, LSD dari PUPR, NIB pemohon, andalali dari perhubungan dan sebagainya. Selain itu, persyaratan apalagi yang diperlukan yang dikeluarkan oleh Pemkab Magetan yang bersifat rekomendasi? Yang 10, apa bentuk kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Magetan dalam hal usaha pertambangan ini? Atas penjelasannya disampaikan terima kasih. Semoga masyarakat Desa Sobuntoro dan Sumur Somo yang terkena dampak pengelolaan tambang yang tidak profesional bisa mendapatkan kembali haknya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sekali lagi kita berkumpul di sini tentu dengan semangat kebersamaan untuk membangun Magetan yang lebih baik. Dan atas pertanyaan yang kami sampaikan, tentu pertanyaan ini adalah kagem panjenengan semua bertanggung jawab untuk menjawabnya sesuai kapasitasnya. Tapi kami tidak ingin ada tumbang tindih jawaban yang akhirnya terjadi lempar batu tepuk tangan biar masalah bisa selesai.
Jadi seperti yang kami sampaikan di depan, Bapak Ibu sekalian, yang merasa mendapatkan pertanyaan dan berkewajiban untuk menjawab, kami ingin mendapatkan jawabannya secara tertulis, dan kalau memang sudah ada bisa di copy atau diperbanyak agar pertemuan pada pagi hari ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk Kabupaten Magetan. Minta tolong demikian, khususnya dari Komisi D juga semua yang terkait di dalamnya. Demikian Pak Ketua yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan jawaban dari panjenengan semua bisa mendapatkan sesuatu untuk Magetan yang lebih baik dan berusaha menjadi memberkahinya. Amin. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rudi. Izin untuk pagi hari ini yang poin B, kegiatan tantangan secara umum di Kabupaten Magetan ini nanti akan keterlibatan baik semua OPD, karena harus kita melihat laporan izin keuangan daerah yang masuk Perkasda dan juga perhitungan mungkin dari perizinan SDA bisa nanti kita susulkan untuk yang poin ini. Kami di pagi hari ini, hari Senin, sepakat waktu kami silaturahim tindak lanjut dari pertemuan yang terschedule ulang ke rumah kita, dan kemarin kami mohon maaf secara langsung di luar jam kerja kami melihat lokasi yang di Sobontoro dan Sumur Songo. Kiranya pagi hari ini kita terfokus dulu untuk dua item desa yang Sumur Songo dan nanti Sobontoro. Senyampan mumpung pihak penambang yang panjenengan waktu ngobrol kita hadirkan, beliau berkenan hadir, nanti biar ada kejelasan bersama. Satu poin dulu terselesaikan kasuistis yang terjadi dengan kegiatan yang terbengkalai khususnya di Kecamatan Karas yang di Desa Sobontoro, Sumur Songo, yang perhitungan kami dari laporan kemarin hampir 32 hektar. Itu yang insya Allah yang hari ini yang kita bahas. Kiranya nanti yang poin B, karena ini masuk di ranah agak besar, ini panjang juga, harus berkaitan dengan OPD terkait, dan juga di BPKAD. Kami mohon ruang waktu untuk yang B. Yang pagi hari ini insya Allah kami serta-merta sepakat dengan kegiatan untuk mendengarkan keluh kesah dari perwakilan warga setelah panjenengan menyampaikan. Mungkin itu, monggo dari perwakilan warga dulu. Izin Ketua, kami setuju untuk mungkin secara khusus setuju untuk bicara tentang Karas dan Sobontoro, tetapi agar tidak menghilangkan dari pertemuan pertama dulu, kami sudah meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh Komisi D. Jadi kami izin Komisi D ataupun pihak terkait, OPD terkait, bahwa pertanyaan itu bisa diberikan jawaban secara tertulis kepada kami untuk menjadi kajian selanjutnya dari forum rumah kita ini. Itu yang kenapa pada waktu pertemuan pertama kami meninggalkan pertanyaan-pertanyaan itu tujuannya. Terima kasih. J, nanti session kedua setelah mendengarkan dari warga, terus perwakilan dari pemerintah setempat, langsung nanti kan sudah ketahuan yang melakukan penambangan, jumlah luasan hektarnya, masa berakhirnya, terus insya Allah nanti kita sampaikan ke pihak terkait baru UPD. Itu Mbak Widya, terima kasih. Monggo yang perwakilan warga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Ketua, yang kami hormati
ini pengapunten di bahasa Indonesia. Ini dari perwakilan masyarakat Sobondoro di Sumur-Songo. Berarti enten masyarakat di desanya Sumur-Songo, tanahnya di Sobondoro, begitu juga sebaliknya. Menginginkan warga Sumur-Songo, tanahnya di Sobondoro. Dan kesini mungkin ini menyampaikan dan harapan masyarakat itu setunggal secepatnya direklamasi atau pemerataan. Kersane saged dipun garap, dipun tanami malih. Nomor kali dikembalikan patok utawa batas tanah-tanah itu karena batas tanah sudah hilang. Terus ajeng garap, ajeng mangun kadang dipun timbul kesalahpahaman antara warga satu dengan yang lainnya karena batasnya berbeda. Jadi yang selanjutnya yang ketiga mohon dibantu untuk pembuatan sertifikat. Karena apa waktu ada sertifikat maksal dulu untuk di Jakarta itu ditolak. Ditolaknya karena kemungkinan masih berkembang tanah berada mungkin pihak apa mana nggak tahu lah intinya itu ditolak. Terus yang keempat, mohon jawaban nanti kita minta untuk ditulis di hitam atas di hitam di atas putih dan bermateri. Ya itu harapan dari masyarakat. Mungkin masalah untuk selanjutnya ini terserah sama teman-teman, mungkin ada kontak ngomong monggo. Ini ngapunten Pak Ketua. Terus niki mawon sebagai contoh, termasuk Bapak Lurah kula mohon nggih korban kurang lebih 1 hektar. Ini patoknya belum terpasang. Terus pasang gimana ini juga belum juga saya. Ini gambarnya. Ini mungkin patok udah hampir 1 tahun 14 tahun. Masih mangkrak ini fotonya. Ya kalau udah direklamasi atau diratakan, ya itu tolong dikasih bikin sertifikat. Saya juga bayar juga mau. Alhamdulillah. Bentar kasihan anak putu saya juga kalau nggak ada sertifikat. Ya udah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih dari masukan warga ini yang terkait mungkin dipertajam, diperhalus sebelum nanti kami sampaikan daftar usaha Sugeng Pak Warno monggo untuk pilih kasukan berikan anjir ahlinya tambang ini monggo Pak Warno. Izin kami sampaikan Pak Muklis dan rumah kita warga juga. Daftar usaha kegiatan galian C di Desa Sobondoro dan Sumur-Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Nomor 1, nama pemegang izin itu Haji Insinyur Suwoto SMHK. Izin usaha produksi P2T-15-02-13-2015 tanggal berakhir ini 29 bulan 12 tahun 2020. Jenis galian sertu habis masa berlaku. Lokasi tambang di Sumur-Songo dengan luasan hektar 8,6, komoditas sesuai dengan izin. Yang kedua, Haji Insinyur Suwoto SMHK. Izin usaha produksi P2T-27-15/7/2015 tanggal berakhir 30 bulan 12
2020 masa habis berlaku. Desa Sumur Songo, luasan 6,2 komoditas sesuai izin Sertu. Yang ketiga, ini nama pemegang izin Sumiran. Izin usaha produksi P2T-59-15.02 tanggal berakhir tanggal 4 bulan 10 2001 habis masa berlaku. Lokasi tambang Desa Sobontoro dengan luasan sekitar 5,2 jenis komoditi Sertu. Yang terakhir ini nomor 4 Saudara Bapak Sri Hartono yang izin usaha produksi P2T-46-1502-2017 tanggal berakhir itu tanggal 4 bulan 6 2022 habis masa berlaku di Desa Sobontoro dengan luasan hektar 11,7 komoditas perizinan Sertu. Sebetulnya dalam rangka kita silaturahim ini kita mengundang semua. Alhamdulillah beliau ada perwakilan dari Pak Hartono hadir sebelum beliau nanti memberikan penjelasan telahan dan juga kajian terkait tambang. Mohon kiranya perwakilan dari pemerintah Kecamatan Karas, Pak Camat, kami persilahkan. Pada yang terhormat, segenap yang pertama memang Bapak di Kecamatan Karas yang terdampak di Sobontoro sama Sumur Songo ini memang sudah lama. Seingat saya itu tahun kemarin pernah ada mediasi juga Pak Kecamatan Arsono itu, tapi tidak ada titik temu karena yang mempunyai lahan ini menginginkan ada reklamasi juga, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua yang dari Sumur Songo ini tidak bayar SPPT. Nah, ini juga membuat kami dan Pemdes ini juga kesulitan karena ketika ada kekurangan SPPT kan membingungkan Pak semuanya. Nah, itu ya, besar dari harapan kami Bapak, ini ada solusi bersama, mungkin dari panjenengan Jakarta Dokter yang mempunyai kewenangan dapat membantu warga dan juga mungkin gini, maksudnya itu secepatnya kan, karena ketika nanti warga ini tidak mau bayar SPT, yang kami khawatirkan itu kan nanti akan merembet ke yang lainnya, ya PBB, jadi kami dapat sosialisasi dengan baik sudah dari kami Pak Saudara. Yang kalau yang secara teknis nanti mungkin bahkan lebih menguasai medan perangnya. Dari saya demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambahan dari Baru mewakili Sumur Songo ataupun Sobontoro. Mohon izin minta waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan dan Ibu Ketua Komisi D serta anggota Dewan. Dari rumah kita yang saya hormati Mas Rudi, juga dari unsur dinas terkait serta dari perwakilan warga masyarakat Desa Sobontoro dan Sumur Songo. Saya menambahkan terutama tadi yang pertama disampaikan dari para pemilik lahan, Pak Ketua izin, pada intinya pemilik lahan itu untuk mohon segera dilaksanakan direklamasi. Juga disampaikan dari Bapak Rudi dari rumah kita berkaitan dengan patok tanah
Intinya setelah direklamasi secara kewenangan dan pengaturan, mungkin peran serta dari Pemdes, pemerintah desa untuk melakukan misalnya dikebat atau diukur ulang. Yang ketiga tentang pembuatan sertifikat, tadi ada yang menyampaikan dari warga, mungkin insya Allah yang tanah di wilayah Sobontoro itu hampir semua sudah bersertifikat. Untuk yang lahan Sumur Songo perlu saya sampaikan, mungkin nanti tindak lanjut dengan pembuatan sertifikat dan lain sebagainya mungkin nanti bisa dikoordinasikan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi pada intinya juga disampaikan bahwa tadi disampaikan dari perwakilan pemilik lahan termasuk saya juga mengalami, sehingga saya secara objektif mohon dengan hormat pihak penambang mungkin nanti di dalam pertemuan ini bisa ditegaskan dan kesanggupannya dan permintaan dari warga pemilik ini dengan kesanggupan bukti otentik hitam di atas putih. Ngaten Pak nggih. Jadi nanti entah bulan berapa, tetapi warga ini pada intinya Pak Ketua ini sudah lelah menunggu. Karena lama menunggu, kita tahu, saya pun menyadari bahwa menunggu pekerjaan yang paling melelahkan. Mudah-mudahan dengan ini pertemuan ini dan difasilitasi dari rumah kita, saya atas nama pribadi dan pemerintah desa mengucapkan terima kasih bisa ketemu di ruangan yang milik kita juga, karena ini ruangannya milik rakyat. Jadi ruang inilah yang ini nanti membawa keberkahan sesuai dengan maksud dan tujuan dari rumah kita. Tujuannya kita akan untuk membuat Magetan lebih baik, sehingga segala permasalahan yang ada di Magetan bisa diselesaikan dengan baik di dalam ruangan yang baik juga ini. Mungkin itu Pak Ketua, jadi saya hanya menggarisbawahi untuk dilakukan segera reklamasi sesuai dengan kewenangan pemerintah desa. Nanti setelah direklamasi mungkin pemerintah desa akan melakukan sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pengukuran atau dikebar ulang, karena dari pasca tambang itu tentunya dari tanah yang perbukitan menjadi datar itu ada lebih kecil Pak, biasanya lebih kecil, tidak lebih besar, lebih kecil luasannya, sehingga ini nanti sesuai dengan kewenangan desa untuk memusyawarahkan dengan warga pemilik secara teknisnya. Jadi sekali lagi kalau kita simpulkan warga masyarakat Sobontoro yang lahannya ada di Sumur Songo atau sebaliknya, ini nanti segera dilakukan reklamasi dan dibuktikan dengan kesanggupan dari penambang itu hitam di atas putih di hadapan Dewan yang terhormat ini. Ngaten Pak Rudin nggih. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kemarin komunikasi dengan Komisi D, terus beliau memohon pihak terkait untuk dihadirkan. Alhamdulillah kita sudah mengundang Bapak Warno untuk Pak Haji Engineer Suwoto SMHK dan juga Pak Sumiran, Pak Sri Hartono. Mungkin ini yang hadir Pak Sri Hartono. Ye. Sama Pak Sumiran. Kemarin undangan Pak Sri Hartono dan Ye. Namun dalam kaitannya urusan tambang ini, Pak Hartono mewakilkan kepada Pak Hengki namanya. Kelihatannya Pak Hengki dalam kesempatan siang ini tidak hadir. Jadi nanti barangkali kami bagian dari penambang yang di sana, jadi nanti barangkali kami bisa menyampaikan tentang tambang Sumur Songo dan Sobontoro. Terima kasih Pak. Atau nanti ngobrol Pak Warno, waktu dan ruang kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, demikian juga semua hadirin dan juga kalah pentingnya saudara kita LSM dari rumah kita. Alhamdulillah puji syukur sudah beberapa bulan sebenarnya Bapak Ibu kita dengar surat ini. Berarti bagian daripada lembaga swadaya masyarakat itu masih peduli akan lingkungannya, peduli akan lingkungannya. Alhamdulillah puji syukur, walaupun kemarin pertemuan belum lengkap, saat ini pula pun jangan diseduk saudara ketua tadi ada beberapa penambang, ternyata sama sekali yang hadir ya saat ini ya, terkecuali perwakilan. Sebenarnya kita sederhana Bapak Ibu yang saya hormati, ini mestinya selesai di tingkat daripada organisasi asosiasi. Penambang ini ada asosiasinya, ketepatan beliau yang hadir saat ini, Mas Suryo Kusumo, ini ketuanya, semuanya selesai kok. Apakah pertanyaan saya pada saat itu para penambang itu tidak pernah koordinasi dengan Mas Suryo atau seperti apa, kita nggak tahu. Tapi faktanya sampai hadir di ruangan ini, kalau nggak begitu tidak sampai di gedung ini. Bapak Ibu yang saya hormati, biar cepat ketua, artinya apakah termasuk pemangku Pak Harto ini nanti bisa memberikan sebuah kepastian karena mewakili. Gitu loh, karena mewakili. Kita coba saja teman-teman penambang, Bapak Ibu yang saya hormati, orang kalau jadi penambang itu asumsinya, estimasinya pasti ada sebuah keuntungan yang luar biasa. Ini asumsi. Kenapa tambang itu ditinggal begitu saja? Saya yakin bahwa penambang tersebut bagiannya pasti tidak berhasil. Tapi saya tidak melihat berhasil dan tidak berhasilnya, maka penambang tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang tambang itu, bahwa penambang itu sebelum menambang sudah memberikan sebuah jaminan yang namanya jaminan reklamasi. Nah, jaminan reklamasi itulah Bapak Ibu yang saya hormati, ketika para penambang ini belum bisa menyelesaikan dan tidak ada kesanggupan, bagiannya adalah bisa masuk ke ranah pidana. Ini yang juga tidak kalah pentingnya. Terus yang kedua, pemerintah bisa mengambil alih dalam arti kata ESDM provinsi, itu uang itu bisa dicairkan untuk melakukan reklamasi kembali. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu yang saya hormati, jaminan reklamasi itu apakah sesuai dengan kerusakan lahan yang saat ini ada? Suatu misal jaminnya 100 juta di suatu misal. Nah, apakah 100 juta itu cukup atau tidak? Inilah untuk menjadi sebuah pegangan ketua, sehingga saya mohon izin Pak Ketua Asosiasi ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Karena ada Ketua Asosiasi, ada jawabannya nanti disampaikan. Kalau lihat poinnya banyak ini, poin untuk penambang C aja ada 7 poin, poin B ada poin C, ini cukup lama waktunya. Tapi tadi disampaikan bagian daripada rumah kita dapatnya dijawab, walaupun jawaban itu semuanya belum tentu hari ini juga selesai karena termasuk pajak dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah perizinan, saya pikir dari perizinan ini bisa menyampaikan, karena izin tambang ini bukan kewenangannya daerah. Tapi daerah setidaknya dari lingkungan hidup atau perizinan ini punya data list berapa tambang yang ada di Magetan, yang masih aktif berapa, yang tidak aktif berapa, yang berproses berapa. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, awal Pak Bupati Prawoto dulu moratorium itu awalnya karena bagiannya teman-teman tambang bagiannya tidak ada yang konsisten, begitu loh. Moratorium terjadilah seperti ini. Maka dari itu biar cepat ketua agar dapatnya, kalau yang hadir ini Pak Harto katakanlah salah satu saja lah, salah satu. Dan kita kesepakatan apakah dari 7 penambang nanti dari Mas Joyo itu bisa mengampu
dari beberapa teman-teman kita yang belum selesai. Kalau bisa diaku di tingkatnya asosiasi, nggak usah ke sini ketua. Nah ini kan ada asosiasinya kita, gitu loh. Jadi kalau asosiasi tidak difungsikan kan aneh gitu loh. Asosiasi ini dibentuk dengan sah. Maka dari itu biar cepat Pak Harto untuk mewakili, coba salah satunya berapa hektar, jamreknya berapa, kira-kira untuk menyelesaikan itu selesai atau tidak. Yang juga tidak kalah pentingnya, saya kan nggak tahu jaminan reklamasi ini sudah diambil atau belum, ini yang juga tidak kalah pentingnya. Demikian, terima kasih. Sementara itu nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno, gamblang, cetot, jelas, welo-welo. Ini sebetulnya yang rangkaian nanti poin kita yang terakhir, memang kami akan melihat sejauh mana jaminan yang pasca reklamasi itu nanti ke pihak ketiga. Alhamdulillah, mungkin dengan hadirnya Mas Joyo sebagai ketua asosiasi sedikit memberikan ruang kita untuk melihat sejauh mana berdirinya asosiasi ini tahun berapa, dengan munculnya ini nanti prosesnya sudah melalui tahapan seperti apa. Kiranya terima kasih Mas Supri berkenan untuk bersama kami menemani untuk mencari solusi bersama kebaikan untuk masyarakat Sumur Songo dan sekitar. Monggo sebelum Pak Arto. Izin ketua sebelum bersama Mas Joyo ya, karena tadi disampaikan oleh yang terhormat Pak Warno ya. Tadi disampaikan semua kami setuju dan jelas dan gamblang, tetapi masalahnya adalah saling tumpang tindihnya Pak Warno, tumpang tindihnya pengawasan terhadap reklamasi tambang. Dan tadi disampaikan 2020, bahkan ada yang 2001 sudah selesai, sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Minerba itu reklamasi adalah paling lama 2 tahun dan paling lama 5 tahun setelah berhentinya itu. Nah, ini menjadi isu besar kami. Saya setuju nanti akan dijelaskan oleh Mas Joyo, dan juga akan khusus untuk Subantoro dan Karas akan diwakili oleh Mbak Harto kesediaannya. Tetapi jangan mengecilkan isu dari reklamasi tambang-tambang yang lain, sesuai dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya kepada Komisi D gitu. Itu kami hanya mengingatkan itu karena nanti tidak menjadi suatu isu yang kecil saja bahwa Subantoro sama Karas selesai, ya sudah selesai. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Widya. Kami tadi kan menyampaikan selepas prosesi Subantoro dan Sumur Songo ada penjelasan keseluruhan, baru masuk ketepatan. Kemarin kan surat dimasukkan ke kita itu kan hari Kamis, ya. Hari Kamis Komisi D belum RDP dengan UPD terkait. Mumpung yang disampaikan Pak Warno tadi betul, mungkin dari sisi perizinan nanti menyampaikan selepas, insya Allah setelah prosesi audiensi Sumur Songo dan Subantoro, dan juga mumpung Mas Supri ini hadir di sini dari mewakili asosiasi, insya Allah kita monggo Mas Supri nanti baru kita sampaikan ke pihak penambang. Nah, sebelum Mas Supri menyampaikan, pengawasan tambang itu menurut saya tidak ada tumpang tindihnya. Pengawasan tambang itu diawasi langsung oleh SDM provinsi. Jadi wilayah tidak punya kewenangan apa-apa. Maka dari itu yang sebenarnya kalau kita bicara tentang tambang, kita itu ngadunya ke inspektur tambang yang ada di provinsi. Cuman bukan ini masalah mau tidak mau ya Mas Joyo ya, karena bukan lingkup warga kita tampung lah. Kalau pengawasannya mutlak di inspektur tambang provinsi, jadi daerah tidak punya kewenangan, terkecuali Pak Mukni sebagai di lingkungan hidup ini katakanlah, kalau sudah melihat katakanlah begitu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan UKL, UPL pada saat itu, maka dinas daerah terkait bisa menyampaikan saran kepada provinsi juga. Itu ya Bu ya, kalau tambang artinya wilayahnya memang langsung diawasi langsung oleh
provinsi. Sementara nyambung itu saja, bisa lanjut Mas Joyo. Terima kasih. Interupsi Pak Warno, agar lebih bisa tegas yang Panjenengan sampaikan, apakah daerah dalam hal kegiatan usaha tambang tidak ada pengawasan sama sekali, misalkan dari OECD, misalkan dari SDA, misalkan dari Dinas Lingkungan Hidup, apakah tidak mempunyai kewenangan sama sekali, sementara lokasi tambang itu ada di kita, di Kabupaten Magetan, yang merasakan kerusakan itu Magetan. Apakah tidak memiliki kewenangan sama sekali seperti yang dengan maksudkan? Terima kasih. Saya jawab ya. Tadi yang tanyakan kan pengawasannya. Jadi memang daerah itu seperti saya sampaikan di depan, daerah itu punya fungsi pengawasan. Ya Pak ya, daerah itu punya fungsi pengawasan, tapi lebih khusus terkait pengawasan tambang itu memang miliknya wilayah provinsi. Akan tetapi karena Pak Putri itu juga pada saat itu mengeluarkan UKL, UPL, dokumen itu, maka dari pihak lingkungan hidup bisa memberikan pengawasan juga. Artinya Bapak, ketika Pak Muklis ini di lapangan menemukan bahwa tidak sesuai dengan pengawasannya, maka dari pihak Pak Muklis itu bisa menyampaikan ke wilayah inspektur tambang. Maksud saya begitu, punya, cuman kemutlak terkait ini adalah di provinsi. Terima kasih. Sekecil apapun pengawasan, saya pikir berdampak pada sebuah tanggung jawab, konsistensi, sehingga akhirnya kita tidak bisa lepas tangan seperti yang Bapak sampaikan tadi itu, tidak punya kewenangan sama sekali, itu membuat rancu. Ternyata ada. Yang Panjenengan sampaikan, kalau daerah tidak mempunyai kewenangan sama sekali, itu seolah-olah boleh membiarkan kan begitu. Ini tidak bisa dapat kami terima seperti itu. Artinya sekecil apapun kewenangan yang dimiliki, konsistensi, tanggung jawab melekat di situ. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Saya lanjut. Sekarang kita tanya saja dinas terkait ini selama ini pernah nggak melakukan pengawasan? Kan begitu. Kalau ini pernah melakukan pengawasan, maka pengawasan itu disampaikan ke provinsi, Bapak. Artinya begitu lah. Sekarang kita tanya. Dan lingkungan hidup ini pernah melakukan nggak pengawasan sesuai dengan apa yang dikeluarkan di dokumen UKL, BL itu bisa tanyakan saja karena sama lingkungan hidup begitu. Terima kasih. Ini ya harapan kami. Izin Pak Ketua, izin. Sebentar. Yang disampaikan Pak Warno, Mas Rudi, pengawasan. Ending akhir nanti kami saudaraku semua, kami itu akan bawa ke provinsi. Nah, mungkin biar izin. Tidak, Ketua, ini masalah pengawasan ini melekat, Ketua. Betul. Artinya kalau memang ada pengawasan melekat dari dinas, berita acara seperti apa, SOP seperti apa, dasar hukumnya. Nanti kita berikan ruang kepada Pak Muklis yang sebagai termasuk UKL, UPL-nya, terus Bu Condro perizinannya. Namun demikian kita runut dulu dari Mas Joyo untuk satu-satu dulu Mas Rudi. Dari itu baru insya Allah nanti dinas tidak geser. Sebelum kita suruh geser, mungkin sampai jenengan nanti belum geser. Itu nggih kersane Pak Supri dulu, nanti rutin data itu dari perwakilan penambang, baru dinas menyampaikan bla 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 ABC tadi. Ngaten nggih? Monggo kok pilih Mas Pak Supri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat, Pak Ketua Dewan dan teman-teman dari OPD maupun dari perwakilan dari rumah kita dan masyarakat Sabunbara maupun Sumbersama dan teman-teman lain yang sudah berkenan hadir. Semoga pertemuan ini nanti ada titik temu dan tidak lupa perkenalkan diri Pak. Saya adalah Pak Joyo Supriyanto. Selama ini asosiasi berdiri di tahun 2023. Waktu itu kami diperintahkan oleh Bapak Bupati, Pak Suprawoto, dan beliau Pak Muklis untuk segera membentuk asosiasi dan segera menangani segala bentuk dampak sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di Magetan. Jadi waktu itu kenapa kok segera dibentuk asosiasi? Karena mohon maaf,
pemerintah daerah Kabupaten Magetan atau pelaksana kabupaten tahu diri bahwa kewenangan semua di provinsi. Maka untuk itu bentuklah asosiasi untuk menertibkan penambang yang ada di Magetan. Jadi kita, mohon maaf Pak, kami kalau aturan, undang-undang dan sebagainya mungkin kami nggak paham, nggak tahu barunya bagaimana kita melakukan kegiatan penambangan. Kita bertanggung jawab penuh atas apapun yang kita timbulkan, entah itu masalah kerusakan lingkungan, infrastruktur, budaya masyarakat dan sebagainya, tanggung jawab kita pemerintah maupun kemanapun. Tentunya kita tanggung jawab itu semua Pak. Jadi selama asosiasi berdiri tahun 2023, alhamdulillah yang sudah kami laksanakan cara kerja mulai dari produksi sampai selesai penambangan itu sudah betul-betul kita awasi. Setiap 3 bulan sekali kita lakukan munat dengan OPD, kita cek semua bagaimana tertib pajak, reklamasinya, terus apa itu angkutan dan kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan itu segera kita sikapi terus-menerus. Terus ini kembali lagi ke permasalahan di Sumosanga maupun di Sabendara. Mohon maaf Pak, orang melakukan penambangan izin, orang melakukan penambangan di suatu daerah, semua pasti sudah dihitung untung dan rugi. Sebetulnya sampai terjadi seperti ini, yang lain yang tertib jadi ikut malu Pak. Wani nambang kudu wani modal, wani rugi ya mesti wani badi. Nah ini wani badi tapi orang wani rugi. Itu permasalahan itu nggak perlu kemana-mana Pak. Bosnya tambang mana, atas nama izinnya siapa? Kalau memang nggak mau reklamasi, ya udah ada jaminan reklamasi. Kalau memang nggak bisa mencairkan, kita bantu, kita selesaikan. Kalau memang tidak mau mencairkan atau tidak mau bertanggung jawab atas itu, ya sudah serahkan ke siapa? Kasih surat kuasa untuk mencari jaminan reklamasi atau ke teman-teman rumah kita atau ke asosiasi atau ke siapa, serahkan bukti pencairan surat kuasa jaminan reklamasi, biar dikerjakan dapat surat kuasa tersebut Pak. Karena apa? Kita tidak sampai 2 tahun atau 5 tahun Pak, Mbak Widya. Kita biasanya kita nambang itu ya kita produksi, penjualan langsung reklamasi. Kita hanya menggunakan akses jalan sama produksi saja. Selebihnya sudah kita reklamasi semua. Kalau yang kami pimpin sekarang ada 12 tambang di Kabupaten Magetan Pak. Jadi untuk di wilayah Sumosanga sama Sabendara itu udah jalur kemarin kayak expired ini Pak. Harusnya masalah sudah selesai semuanya. Kalau masalah perizinan waktu itu dari kabupaten, bukan UKM masih di kabupaten. Kalau sekarang di tahun 2021 sampai sekarang ini di provinsi, memang provinsi. Tapi waktu itu masih di kabupaten. Kita dulu prosesnya juga sama. Jadi menyingkat waktu Pak, atas nama izin ini siapa? Pemrakasannya, bukan bosnya, bukan manggilnya. Tunjukkan siapa, alamatnya di mana, nama siapa, dari asosiasi yang turun. Karena asosiasi sudah menyelesaikan satu masalah Pak. Waktu itu di Ngerong atas perintahnya beliau, Pak Mulis, Kepala Dinas. Pak Joyo kayak atas sono, malu kan bupati karena tempat pariwisata Pak. Dari mana-mana orang lewat rusak kayak mono. Ya sudah, kami turun langsung. Kebetulan bosnya tambang masih hidup, jadi ya orang kita ke padu, tak laksana nih. Kalau gede padu, tapi alat berat tekan dandan nih. Bakunya urusan baraku, tapi urusan secara umum selesai. Itu loh Pak. Jadi, yaudah saya Papa itu orang butuh omong kalau diri jadi beres sisa nandur meneh. Wong yura kagak salah, mamanya cengkal ya ganti segala meneh. Terus ya terus di apa itu disesaknya karo perangkat desa di proses sertifikat clear. Lah urusan liane bismillah. Lah kalau sekarang enggak, coba semua terlibat semua. Tahun nanti tahuannya apa? Santai. Di paling masih tak lulus dan Pak.
Dan jadi pulau pernah berikut 3 kali, itu atas kepeduliannya asosiasi. 3 kali datang ke sana, aku kan ketemu kalau Sindirani ora jelas, bose sapa ora ngerti. Saya juga minta sama beliau, Pak Kepala Desa, Pak tolong Pak kasih nomornya yang atas nama izin, dan nanti kita ketemu bisa kita bicarakan masalah ini. Enggak sampai meluas kemana-mana, takutnya melebar kemana-mana, kasihan penambang-penambang yang tertib Pak. Jadi kayak penambang itu salah uang, padahal yang ini saya Pak, sudah banyak hal baik yang dilakukan penambang. Di jalan saya masa Kabupaten Magetan, di Kabupaten Liane rusak, saya dari api-api malah ditingkatnya. Jadi nggak boleh ini sebenarnya bola panasnya itu di pengusaha, bukan kesana. Itu korban semua Pak, ini korban semua Pak. Ini masalahnya adalah siapa ini? Pengusahanya siapa? Itu aja. Tunjukkan pemerangsanya atas nama siapa dan ada berapa tambang di situ. Kalau memang tidak ada solusi ya wes, nanti surat kita butuh surat dukungan dari DPRD atau dari kepala desa, kita langsung ke inspektur tambang, kita diskusi di sana. Terjadi permasalahan seperti ini, bikin berita acara, udah biarlah SDM melangkah apa? Mau itu dilelang, mau itu diperintahkan oleh kami atau siapa? Yang penting nanti untuk syarat pencairan jaminan reklamasi itu bisa. Nah ini yang menjadi pertanyaan, jaminan reklamasi itu masih ada atau belum? Masih ada atau udah nggak ada? Karena zaman saat ini ingat ini Pak, dokumen itu bisa dipalsu, bisa dihapus, ngerti itu lah. Ternyata diurusi, ternyata tentu pemerintahan. Nanti urusi paling sayang kan itu Pak. Cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah padang. Izin menindaklanjuti. Nanti kita Mas asosiasi surat resmi data kita serahkan untuk penambang yang ada di Sumur Songo sama Sobondoro. Mungkin waktu, terima kasih betul kami sampaikan kepada Mas Supri Ketua Asosiasi. Ini ada yang mewakili dari Pak Hartono. Ini yang mungkin masa berlaku habis 22, desanya Sobondoro 11,7 hektar. Mungkin data yang kami terima Bapak monggo berkenan untuk menyampaikan lokasi penambangannya, dan juga kami terima kasih atas kehadiran panjenengan untuk ikut bersama rembuk bareng penyelesaian tambang Sobondoro dan Sumur Songo. Waktu dan tempat kami usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Bapak Ketua Komisi D dan dengan jajaran dari anggota DPRD yang ada dalam kesempatan ini, dari UPD, dari Rumah Hitam, Bapak-bapak ibu-ibu yang hadir di ruangan ini, semuanya pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat karunia-Nya kita dapat bertemu berkumpul di ruangan ini dalam keadaan silaturahmi yang tidak kekurangan suatu apa. Selanjutnya kami posisi asa repot saya sampaikan tadi disinggung masalah tambang Sumur Songo Sobondoro. Kami jelaskan di sini Bapak Ibu semuanya yang hadir bahwa tambang di Sumur Songo maupun Sobondoro itu ada 2 izin. Yang satu izin milik Pak Insinyur Haji Suwarno, yang satu izin milik Pak Hartono. Mohon maaf saya buka dalam kesempatan ini
ini karena pada saat itu saya masih dinas dalam histori parlemen. Jadi saya dalam bagian pemilik saham 50%, 55% di Sambang Sodonoro maupun Sumur Sono. Kemudian yang Sambang Sumur Sono dan Sodonoro atas nama izinnya Pak Hartono itu pemilihannya ada 3 orang. Satu saya 55%, satu Pak Hartono 20%, dan satu teman kita namanya Pak Mulyadi dari Pak Mandi Madir itu 25%. Itu di belakang layar tambang. Tapi tanggung jawab terkait dengan tambang dan sebagainya atas perizinan itu memang Pak Hartono ini dan sebagainya. Jadi di sini kalau tadi cukup jauhnya ini tambang Sumur Sono, ini Pak Lurah Sumur Sono hadir, Pak Lurah Sodonoro hadir. Jadi tambang di Sumur Sono yang kami tambang itu sesuai izin tambang yang dikelola Pak Hartono nomor PT 2P2T dan 924 dan 915.01 dari 12 dari 2016 tanggal 5 Juni 2016 yang berakhir pada bulan Juni tahun 2022 itu adalah penanggung jawabnya Pak Hartono. Itu saya jelaskan posisinya di dalamnya seperti itu. Maka dalam kesempatan ini mohon maaf ini barangkali saya sudah sowan ke Pak Hartono tapi tidak hadir. Maksud kami saya akan untuk berhasil bersama-sama di tengah-tengah kita untuk menyelesaikan urusan yang sangat rumit ini. Jadi di sini terkait dengan pengelolaan tambang, sebetulnya kalau di Sumur Sono seperti apa yang disampaikan oleh Pak Joyo, Ketua Asosiasi Tambang, ini dalam waktu asosiasi muncul yang dikelola ketuanya Pak Mufiat, kami adalah sekretarisnya asosiasi. Mohon maaf ini atas nama istri saya, Dr. Anda Haja Subiati. Jadi saya sangat paham keberadaan asosiasi maupun aturan-aturan lain di tambang, karena pada saat saya masih dinas juga keluar masuk ke SDM dan sangat paham dengan aturan-aturan penjelasan aturan lain dari tambang secara keseluruhan. Jadi mohon maaf kalau diketahui tambang Sumur saya begitu enaknya diambil dan sebagainya itu sangat salah besar. Ini mohon pemahaman semua yang ada di dalam kesempatan ini. Jadi kami izin kami satu izin yang dikelola Pak Hartono luasnya 11,7 itu 7,2-nya di Sumur Sono yang permohonan 5,6 tapi yang sudah hanya disetujui ESDM itu 4,5, yaitu ada di Sodonoro. Jadi di Sumur Sono 7,2, di Sodonoro 4, itu. Nah, keberadaan tambang itu yang saya kelola di Sumur Sono ini baru dari 7,2 itu baru kurang dari 1 hektar, dan yang saya tambang kurang dari 1 hektar itu secara keseluruhan pada saat itu selesai saya nambang, ekskavator itu tidak boleh keluar kalau tidak melaksanakan reklamasi. Ini Pak Lurah Hadir, juga Pak Lurah itu nambang di sana, Pak Lurah Sumur Sono. Nah itu. Jadi begitu ngangkat keluar dari lokasi ekskavator saya ditahan, saya sudah menyelesaikan secara keseluruhan, saya tambang di Sumur Sono. Saya melaksanakan pindah ke Sodonoro 4, sekian hektar itu akhirnya sampai perizinan habis itu baru terselesaikan kurang lebih 13 hektar.
3,5 hektar yang miliknya Mbak Lurah di Rumah Cari, itu yang kurang lebih setengah hektar sudah selesai. Nah, itu seperti itu kondisinya. Perlu diketahui bersama, ini juga sebetulnya kalau kesalahan ini ditetapkan pada pengelola taman, saya nggak mau, tidak maunya saya waktu masuk di Sumur Songo Masa Sokondoro itu sudah jawab warga boleh ditambang, tapi keputusan warga harus begini dan sebagainya. Berbagai persyaratan teknis saya bisa rampang itu, saya harus melaksanakan lebih awal. Izin saya 2016, saya bisa bekerja tahun 2018. Itu kalau sudah putus saya ketinggalan tol karena menyelesaikan kompensasi warga, tuntutan warga yang harus saya laksanakan di depan. Itu untuk diketahui. Sehingga saya ke Pantai Sepur ketinggalan waktu untuk menyelesaikan tambang, muncul penangguhan surat penangguhan tepat dari Bupati kemakan waktu zamannya Pak Prawoto ke SSDM bahwa walaupun undang-undang, walaupun perizinan OJ saya di situ tertara, diberikan waktu 5 tahun dan bisa diperpanjang. Namun demikian kenyataannya saya yang bekerja 2 tahun, tambang ini tidak bisa diperpanjang. Sampai sekarang kenyataannya bagaimana saya tidak tahu. Sebetulnya saya karena potensi tambang itu yang ada nilainya di Sokondoro, saya masih dekat. Walaupun luasannya hanya sedikit, tidak luas, tapi satu sisi potensi yang dieksplorasi itu mengandung pasir, bisa dicuci dan nilainya sangat bagus. Itu aja. Itu kita jelaskan. Terus selanjutnya karena waktu itu kami juga kesulitan mau memperpanjang tidak bisa, nah itu kami akhirnya menunggu saat itu. Dan secara kebetulan usaha patungan itu ini biasanya kalau bati ya insya Allah aman saja. Kalau pada saat berugi itu akhirnya tarung di antara pemilik jamin, itu akhirnya berakhir di sini. Kami putus komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab perizinan. Maksud saya gini, saya 2 bulan lalu sudah menghadap Pak Lurah Sokondoro yang intinya kepada sahabat warga Pak, saya kepada yang di Sumur Songo itu jumlah orangnya itu 28 kakak, yang di Sokondoro 17 pemilik tanah. Pada intinya saya siap sewaktu-waktu melaksanakan penambangan, tapi satu sisi kami ini sudah hancur, boleh dikatakan begitu. Tapi itu bagian dari sebenarnya pengusaha kami rugi atau apa itu bukan masalah bagi kita, karena kami sangat dekat, kami sangat ada nilai kepercayaan dengan masyarakat di sini, bahkan di Magetan dan sekitarnya, bahwa kami siap tetap mereklamasi. Sebagai jaminan saya untuk saya sanggup mereklamasi, yang pertama uang jamin rek sebesar 126 juta dibelum saya PP itu. Yang Sokondoro 50 juta, yang Sumur Songo 76 juta masuk ke. Lawan ini dari perwakilan juga ada, bisa menyaksikan BB saya, peralatan saya, eskapator saya masih belum bisa keluar kalau bisa saya belum merasakan reklamasi. Itu Pak Yusuf yang hadir di sini juga bisa melihat bahwa itu sebagai tanda bentuk komitmen saya bahwa kami betul-betul siap, tidak merugikan rakyat di sana, tidak akan itu tolong dan kami tinggal bangun dan sebagainya, istilahnya itu saya tidak main. Saya siap untuk melaksanakan itu surat maupun barulah, tapi karena saya terjadi putus
komunikasi, komitmen dan sebagainya dengan pihak pemegang izin. Saya tanyakan dalam waktu dekat dari raya selesai saya siap dari raya Idul Fitri. Tapi satu sisi saya minta jaminan pengeluaran itu tidak diambil oleh pengelola izin, tapi nanti bisa diterjemahkan secara terbuka kepada pemilik saham. Itu saya terima sekali, kasih sekali diundang di sini ketemu Bapak semua kesalahan sekalian, sehingga ini tidak apa-apa setelah pulang ke sini. Dan saya mohon dibantu pada teman-teman dari rumah kita dan sebagainya, kondisi yang seperti ini ya samakan dalam forum ini. Jadi kami Pak terus terang kalau dianggap rusak jalan terus merugikan saja, seperti yang disampaikan Pak Joyo tidak benar Pak. Itu sampai sama hanya tahu tujuannya saya. Yang kondisinya tidak beraturan rusak parah dengan tambang di sana itu adalah tambang yang miliknya orang Pasuruan, namanya Insinyur Haji Suwoto, rumahnya belakang kantor Pegadaian Pasuruan, Pasar Lopak itu. Kalau sampai mau ke sana bisa saya bantu. Itu yang sampai sekarang dia memang membiarkan tambang itu terbulet yang dianggap merugikan warga. Kami di Sumur tidak ada masalah Pak. Justru pada saat saya belum nambang aja, saya harus mengeluarkan dana 3 miliar. Jalan akses Buton Redubut sepanjang 2,5 kilo dan jalan akses jembatan jalan akses itu saya boleh nambang tapi sudah harus keluar dana sebesar itu. Dan itu kalau karena tambang saya perizinannya berpotong ini terus terang kami kalau boleh dikatakan maling dan sebagainya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Jo. Jangan diketahui ya di Pak, izin mengganggu Pak. Nanti waktunya jam 12 kita harus mulai. Itu aja. Jadi saya akhiri yang intinya lepas dari segalanya, tapi saya siap menyelesaikan reklamasi sesuai tuntutan warga kapanpun. Tapi saya juga minta dikoreksi bahwa jaminan jam sebesar itu bisa kita amankan nanti setelah kita laksanakan nanti reklamasi itu bisa dipakailah. Nanti saya cari-carikan dulu sebetulnya kesalahan saya, tapi nanti bisa kita terima seperti itu. Sekian kurang lebihnya saya kira sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengelola setiap kali ditambang Jadi mewakili tambang atau pemilik tambang dengan Pak Harto, Pak saya teknik di lapangan, terus saya juga ikut invest di Pak Harto. Oh ikut nimbrung 50% andil ya, di 3 miliar di depan bilang tadi ya, tidak lama 3 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahi atau menggarisbawahi dari Pak Harto, saya yang di lapangan itu tahu persis permasalahan yang ada. Mulai dari awal itu memang penambangan di Sumur Songo itu sudah tidak kondusif, Bapak Ibu sekalian yang perlu ditahu. Sudah tidak kondusif, ya jelas seperti itu. Banyak orang-orang yang memanfaatkan situasi itu mencari keuntungan secara pribadi. Jadi tidak terorganisir secara administrasi manajemen yang jelas dari pihak administrasi desa. Orang di sana sewenang-wenang Pak. Jadi RT ini malah, lokasi ini malah, ada preman malah seperti itu Pak. Ini yang setahu saya. Jadi makanya kita mengalami kerugian yang sangat besar di sana. Padahal tambang Korak Karet di desa Sobondoro Sumur itu oleh pihak Sigadah Jin. Ya sebentar Pak, sebentar nanti saya jawab. Ya, saya jawab Pak.
kita bekerja itu sesuai dengan prosedur yang ada, izin resmi yang ada. Namun pelaksanaannya di lapangan kan banyak kendala, Bapak juga sudah tahu, tahu orang Sumur Songo tahu semua. Terus mohon izin Pak Harto bukan mewakili untuk seluruhnya, Pak. Pak Warno mohon izin, Pak Harto tidak mewakili apa itu galian C di Sumur Songo untuk seluruhnya. Tanggung jawabnya Pak Harto hanya yang izin yang tertera dalam izinnya Pak Srihartono. Di sana ada 3 penambang, Pak. Yang dimaksudkan teman-teman dari rumah kita ini tambang yang mana? Tambangnya Pak Srihartono, tambangnya Pak Sumiran, ataupun tambangnya Pak Hartono, Pak Soeharto. Ada 3 mana? Sudah 3 menit. Kami sudah ya Pak, mohon maaf, ini mumpung ada kesempatan saya jelaskan. Jadi Pak, Bapak, semua pajak yang dikelola oleh Pak Harto ini sudah lunas terbayar, tidak ada masalah apa-apa. Itu merupakan tanggung jawabnya Pak Harto. Kemudian kenapa di sana itu kok terjadi gagal penambangan? Ini Pak yang perlu diketahui. Terjadi gagal penambangan kenapa? Padahal Pak Harto sudah membuat akses jalan masuk sampai ke tempat galian itu menghabiskan dana untuk ngecor, itu juga tuntutan masyarakat, Pak. Tebalnya juga minta seberapa, harus 20 cm ketebalan cor. Itu sepanjang berapa, mulai dari keluar desa Sumur Songo sampai Penambang, itu sudah biaya besar, Pak. Belum nambang. Jadi belum nambang sudah dituntut itu, Pak. Jadi karena orang-orang mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga terjadi atau terjadi permasalahan seperti itu. Pak Harto nggak bisa nambang, Pak. Padahal sudah invest di sana. Ini yang perlu diketahui. Ini saya menggarisbawahi. Pak Ketua, ya terlalu lama. Ya sebentar sudah. Ya, ini Pak Harto siap mereklamasi, siap mereklamasi. Uang masih ada di provinsi, terus barang ekskavatornya juga masih di sana. Ini mencari titik temu. Saya sudah 6 bulan Pak kerja memfasilitasi antara masyarakat Sobontoro dan juga penambang Pak izinnya Pak Harto itu, tapi belum ada titik temu. Keburu rumah kita yang naik dulu benderanya. Izin dari luar jadi Mas tuntut Pak Ketua jadi lebih supaya kami sampaikan Mas Jalan, jenengan tidak mewakili seluruh tambang. Jenengan alhamdulillah jenengan rawuh undangan kita untuk ikut klarifikasi satu lokasi yang penambangan panjenengan. Ya, alhamdulillah, insya Allah penjelasan panjenengan yang disampaikan Pak Harto luar biasa. Jamretnya juga masih utuh, asosiasinya juga masih di sini. Jawabannya nanti kita kasihkan ke beliau. Insya Allah kami nunggu Pak Muklis sebelum nanti tindak lanjut ke teman-teman rumah kita. Langkah kami Pak Muklis terus terang izin dalam waktu selepas ini nanti kami akan bersama mungkin dengan Komisi D yang mewakili untuk silaturahim ke provinsi, kebenaran izin yang ada dan masa berlaku, dan juga harapan kita perwakilan warga nanti Mbak Lurah ataupun rumah kita. Satu kasuistik dulu yang jelas Sobontoro yang notabene disampaikan 6 bulan sudah lobby-lobby. Nah, kami ini kan baru mulai dari hari Kamis.
ini bisa ketemu. Alhamdulillah asosiasi ada, apalagi Pak Suwoto kami kejar nanti nomor teleponnya, rumahnya, nomornya, undangan 1, 2, 3 kalau kami minta tolong untuk difasilitasi dengan pihak di luar kelembagaan ini. Terima kasih Pak Tono waktu yang diberikan. Mungkin Pak Muklis Pak, saya berbicara kemudian Pak. Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keberadaan ini Pak, rumah kita itu ada laporan dari masyarakat. Kita tanggapi. Disikapi Pak Wadio. Siap. Saya tidak menuntut. Oke. Dengan penjelasannya Pak, Asosiasi Pengusaha dan Penambang Republik Indonesia di bawah Ketua Pak Subijoyo. Penjelasannya menurut tadi dia bilang mudah sekali. Sangat mudah, apalagi di sini juga ada Pak Parno, Pak Parno, mudah. Kenapa kok bisa berlarut-larut? Kalau menarik benar ke belakang Pak, saya lagi sobat ikut. Karena apa? Pak Harto disebutkan oleh almarhum Harto. Saya itu setelah itu disebutkan lagi sampai 8 kali, sampai ke 501. Ini kalau ditarik benar nggak selesai-selesai. Saya hanya minta dicatat dari UPD, dari Dewan, kita hilir ke produksi untuk penyelesaian dan hukumnya wajib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Izin Ketua, ini mohon sebelum Pak Dinas biar cepat karena tadi disepakati jam 12 harus selesai. Coba dulu diresponsif cepat apa yang disampaikan warga Ketua Asosiasi tadi. Pak Joyo sudah menyampaikan siap untuk memfasilitasi. Kami pun siap mengawasi. Ya, artinya begini, siap untuk memfasilitasi apa yang saat ini terjadi di wilayah Kecamatan Kalas. Artinya Pak Ketua, hal ini serahkan saja ke asosiasi, insya Allah selesai. Ketika asosiasi nanti ada kesulitan di lapangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat itulah memberikan support backup. Apa yang menjadi kesulitannya asosiasi, fungsikan asosiasi menurut saya. Kalau kita mengurai ini nggak selesai Pak sampai besok. Dan asosiasi majelis kan sanggup tadi untuk menyelesaikan di lapangan bagaimana caranya, asalkan ada balik adres yang menjadi tanggung jawab itu yang perlu disepakati yang paling utama. Adapun nanti asosiasi juga bisa diawasi oleh rumah itu saja selesai menurut saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Warno. Mulai terang dan benang ya. Semoga benang putihnya Mbak Widya ini bisa menyejukkan kita semua termasuk Mas Aziz. Pak Muklis, sepintas dari uraian masukan warga, rumah kita, asosiasi, perwakilan, ada keterwakilan penambang yang 50%. Walaupun dibagi dengan penjelasan Mas Jarod 50 ikut dulu almarhum perjalanan, tapi Pak Muklis spontan. Insya Allah masukan dari Pak Warno luar biasa. Kita maksimalkan peran asosiasi. Alhamdulillah kesiapan dari keluarga besar rumah kita dalam ikut mengawasi prosesi negosiasi ini. Bagi kita itu sudah langkah responsif, proaktif, semua sepakat untuk memberikan yang terbaik nanti hasil penyelesaian itu. Dan juga kami mohon nanti bahinimnya yang diminta Mas Supri, terus izinnya mulai tahunnya kesimpulan sebentar. Ini hanya ya. 1 menit. Oke, ya, 1 menit. Ini untuk tambahan inventarisasi dari asosiasi terkait terkait penambang. Jadi saya konfirmasi terkait Suku Sono.
Ini ada dua surat Pak Suwoto dan yang mengelola lapangan itu Pak Aziz. Setelah saya tanya, Pak telepon melalui Pak telepon, jadi sampainya tidak belum diambil. Jadi ini sebesar 35 juta yang disebut Romo. Ini yang saya itu bisa diinventarisir, nanti nomornya Pak Hasim juga insya Allah saya masih ada. Karena pada saat itu yang di Sumur Sama itu yang kerjasamanya antara Pak Suwata sama Pak Hasim. Dan saya juga ada di sana. Terima kasih. Terima kasih Pak Saranto. Ini insya Allah kami Pak Muklis nanti resmi mewakili kita Komisi D. Yang jelas asosiasi yang disampaikan Pak Warno luar biasa, proaktif di saat kesulitan, di saat kebuntuan ini menjadi fasilitator, dan juga harapan kita memang kami nanti bersama OPD terkait SDM juga paling tidak komunikasi ke provinsi dalam rangka keterkaitan data perizinan maksudnya ya, nanti sebelum kami ya itu yang mungkin Pak Muklis dari rangkaian untuk poin kegiatan Pak Muklis, karena memang banyak ini yang kegiatan taman secara umum di Kabupaten Magetan, kiranya ada poin yang bisa disampaikan. Nanti kan kita juga komunikasi kembali dengan RDP, dengan OPD, juga Komisi D untuk penjelasan. Mungkin dari keterkaitan kasus Sumur Sama Kabupaten dari perizinan juga ikut menyampaikan. Pak Muklis, pengakuan Bapak izin minta waktu 2 menit. Ini biar cepat selesai karena waktu sudah mau habis. Teman-teman yang dari masyarakat belum ada jawaban yang jelas. Jadi tadi sudah pernah menyampaikan siap reklamasi. Itu lokasi mana Pak? Yang rusak dengan bukunya itu? Iya. Oke. Itu kurang lebih luasan 3 hektar yang rusak. Itu kapan Pak dilaksanakan Pak? Yang tadi saya sampaikan. Jadi tadi saya sampaikan kalau lewat forum ini dari rumah kita nanti bisa membantu kami bahwa kami siap berreklamasi sewaktu-waktu. Yang pertama, mobilisasi alat berat yang ke sana itu mungkin kaitannya dengan akses jalan dan sebagainya, itu tanpa syarat aman dibantu oleh warga yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini nanti setelah selesai reklamasi, termasuk ekskavator saya yang sudah hampir 2 tahun lebih itu berhenti di sana, di gerobol semak dan sebagainya, itu bisa langsung saya keluarkan reklamasi selesai. Itu jelas Pak? Jelas ya berarti ya? Oke, reklamasi bisa dilakukan secepatnya. Halo Pak? Reklamasi bisa dilakukan secepatnya oleh penangguhan. Mohon dicatat Pak, dicatat. Dicatat. Ya, paling tidak ini kan ada. Paling tidak kan sudah ada progres bahwa di situ ada beberapa tambang yang belum reklamasi. Ya, saat ini kan kebetulan kan ada. Jadi ini Pak izin. Jadi curah akuntansi ini sementara dan dengan jaminan reklamasi. Ini saja yang sampai dengan saya reklamasi itu ini jangan-jangan saya sudah soal reklamasi juga ini diambil yang peneliti ini ada ya. Nah itu makanya Pak, ya biar nggak mulai kemana-mana. Masyarakat itu tahunya lahannya sudah rusak karena tambang, itu diperbaiki Pak. Kalau masyarakat masih lahan ya, soal majunya lahan seperti Bimnas yang ditanggungi. Kalau ini akan ya di sini perwakilan itu 100% masih percaya dengan tindakan saya di sana. Karena selama saya di sana, saya juga tidak pernah itu menghubungi warga dan apa syarat-syarat masyarakat karena saya menolak. Mungkin saya ini Pak, yang penting saya poinnya
yang punya izin tambang yang namanya Pak Sri Hartono garis Harto itu sanggup reklamasi atau enggak? Kalau enggak sanggup itu loh, sumber dilimpah sepat tas ya siapa itu? Pak RT, Pak RW. Mungkin Bapak, non sewu saya ambil alih sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non sewu, bapak-bapak, ibu yang hadir siang hari ini. Saya sebagai ketua komisi, mohon maaf kalau dari tadi saya memang diam karena jujur saya sebagai orang baru, saya ingin banyak-banyak mendengarkan dulu karena seperti yang diminta Mbak Widya di awal, mohon maaf karena kita terimanya dari rumah kita, Pak Budi juga terima permisi, tidak bijak kalau kita tidak menjawab, kita sampaikan secara tertulis tapi tidak menyelesaikan karena hasil dari saya cek semua yang terjadi permasalahan ini kan sudah 3-4 tahun yang lalu Jinto, makanya kami ketua komisi D dan seluruh anggota komisi tidak mau berusaha yang penting masalah ini bisa terselesaikan dan alhamdulillah ini kan beberapa lapisan sudah hadir dan ini tadi disampaikan bahwasanya di 2 desa ini kan ada 4 izin. Yang saya ingin tanyakan pertama supaya kita segera bisa tarik kesimpulan hasil rapat siang hari ini mulai dari pagi tadi Bapak, warga masyarakat yang hadir, jenengan wilayahnya atau tanahnya itu masuk di izin yang mana nanti kita totongi jenengan apakah masuk di Pak Sri Hartono, apa di Pak Suwoto, apa di Pak Sumiran, apa di yang satu lagi Mbah Lurah Sebongloro sama Sumber Songo, tolong difasilitasi warganya. Jadi kita biar jelas. Ini kan yang sudah insya Allah alhamdulillah siap untuk reklamasi adalah yang izin atas nama Pak Sri Suhartono, ya Bapak Harto Katurnuwun sangat. Nanti itu wilayahnya di mana, warganya ada berapa, minimal 1 terselesaikan. Karena enggak Pak Rudi, kan kita tidak bisa empen-empenan 4 ini deal semua. 1 siap kita kerjakan, nek ngoten Ibu. Untuk Pak Harto, Pak Sri Hartono itu mau direklamasi sendiri sebagai tanggung jawabnya dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku itu yang berhak untuk mereklamasi juga yang punya izin. Terima kasih. Habis ini kita akan ada lanjutan lagi Bapak. Ini hanya garis tipis saja dari sekian jam kita matur semuanya nih loh. Nanti setelah ini kita komisi D tidak akan diam Pak Rudi, Bapak Ibu semuanya. Kita akan ada tahapan lagi sesuai yang diusulkan oleh Bapak Wakil Ketua Mbak Haji Pani. Kita mendengarkan juga sambil bisik-bisik langkah apa ini yang bisa langsung dengan komando Bapak Ketua DPRD karena kok bisa saya maunya kali ini. Izin Pak, saya selesaikan gimana ya Pak Soyo ini. Terus ini tadi kan sudah kalimatnya Pak Soyo saya tulis dengan besar pendamel anyepeati karena asosiasi siap. Nah ini garis yang luar biasa. Asosiasi siap dan dari pihak penambangan juga siap. Nanti kita alun-alun jangan dengan emosi karena nanti tidak selesai. Terus ini kita ambil garis-garis besar dulu biar warga ini kondor pun rodo angker, pun rodo senelen, pun rodo hanyut ngoten lho nggih Pak. Kajeng kula ngaten karena kita sebagai wakilnya jenengan, wakil masyarakat kita nggih mikir tidak mungkin tidak. Saya juga mau minta maaf kenapa kemarin agak lama karena surat dari rumah kita masuk saat saya izin cuti, saya ada di Tanah Suci, kebetulan rodo damu saya di sana dan surat baru saya terima tanggal 30 Januari. Tapi saat itu juga sudah dibahas saat RDP yang dipimpin oleh Bapak Wakil Ketua Pak Haji Pani, juga ada Mbak Suwarno di sana. Alhamdulillah komisi D ada beliau-beliau yang luar biasa hebat. Insya Allah kami akan berusaha juga semaksimal mungkin. Dan terus dulu sebelum Pak Muklis nanti juga menyampaikan, ini kan sudah ada garis-garis ya Pak Soyo, mohon kiranya akan itu yang akan kita lakukan. Nun sewu, jadi mohon untuk sedikit cooling down, kita berjuang sama-sama untuk masyarakat. Ngoten nggih, monggo Pak Ketua untuk melanjutkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin menanggapi Pak. Sebelum Pak Muklis apa? Oh iya, ini kan pokok masalahnya kan di sini Pak. Mohon maaf. Itu kan mau diselesaikan sendiri, mau direklamasi sendiri. Mohon waktunya kapan Pak?
Biar nanti teman-teman yang di Sabotoro nanya Pak. Sebentar. Izin Mas, biar tidak melebar sesuai dengan permohonan surat kami akan kami sampaikan dulu. Dan ini nanti malah terpaku di permasalahan ini saja. Secara substansi tuntutan dari masyarakat reklamasi tadi adalah hanya salah satu permintaan. Saya catatkan, reklamasi adalah salah satu permintaan. Dan reklamasi itu sifatnya memang wajib. Di lain reklamasi tadi ada hak-hak yang harus dilindungi. Salah satunya tentang hak sebentar. Jadi kalau kali ini memang ada satu yang mewakili dari pihak Sri Hartono, oke, itu kita jadikan catatan. Ada juga Mas Joyo yang melakukan kesiapan dari mulai sosial, oke, jadikan catatan. Kemudian masalah reklamasi artinya permasalahan reklamasi bisa diselesaikan dengan misalkan melalui asosiasi dan Pak Sri Hartono, oke, sudah selesai. Nah, tambah lagi, warga ingin setelah reklamasi nanti ada pengukuran ulang dan PTSL susulan, karena itu yang kita gitu maksudnya, biar gak ini bolak-balik, saya nggak rusak, saya nggak ini, malah buat pusing. Makasih Mas, alhamdulillah. Awal ini kan pintu dulu, kesiapan kita tahu persis penambangnya. Alhamdulillah undangan yang kita undang itu 4, yang rawuh yang punya tambak dengan latar belakang 1. Pak Asosiasi Mas Joyo, jawabannya mana Pak Ketua? Nanti kita komunikatif, kita akan komunikasi dengan RW provinsi. Itu luar biasa. Setelah ini direklamasi, izin Pak Widya, kami akan minta tolong ke pertanahan. Tolong, ini untuk apa? Yang disampaikan Mbak Lurah, PBB ini angel bayari, mereka ini patoke ora jelas. Nah, kami mengawali ini kan dari awal dulu, nggak langsung serta-merta urung direklamasi langsung di satelitnya. Ini loh, maksud saya bukan itu. Tapi kan poin dari substansi Pak Harto sama Mas Joyo tadi sudah sama kan. Cuma kali mereka instruksi itu masalahnya sama. Saya siap reklamasi sendiri. Kan poinnya itu. Pokoknya Mas Joyo, kapanpun asosiasi siap, oke. Masih ada sesi lain, kita berhasil lain. Ini jadi Instruksi Ketua, tadi sudah menyampaikan. Makasih. Ketua, instruksi. Jadi hari ini semacam dibacakan tanpa tertib rapat di ruangan ini. Artinya orang yang bicara di sini itu tidak boleh saling dipotong. Itu salah satu taktik kita. Nah, kalau ini seperti ini terus nggak bisa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami tadi mengawali Pak Warno sebetulnya perwakilan warga rumah kita. Ada tambahan asosiasi tokoh masyarakat, kelurahan, Pak Camat yang menyampaikan dari pihak penambang. Alhamdulillah ada yang rawuh dari 4 undangan sudah disampaikan. Nah, kita sudah mendengar kesiapan penambang. Nah, Pak Warno tadi memberikan solusi yang sangat luar biasa. Berikan ruang kepada asosiasi, rumah kita yang mengawasi, DPRD di saat kebuntuan siap memfasilitasi. Ini luar biasa bagi kita karena masih ada 3-4 poin di bawahnya tuntutan warga, termasuk kesulitan pemerintah desa dalam pembayaran PBB. PBB tidak bisa dibayar di saat mapping pemetaan zonasi tanah tidak terselesaikan dari tambang reklamasi. Ini masih ada rangkaiannya, tapi alhamdulillah secerca harapan, kesiapan, dan juga dedikasi dari khususnya asosiasi pengawasan ini yang menjadi kunci pokok. Lobbynya beliau sudah 6 bulan ternyata mentok keduluan. Kita dengar semua dari awal sampai akhir. Dan mungkin gongnya Pak Muklis mohon sedikit nanti berikan terkait yang khusus ini. Mas Joyo, kiranya nanti ada permasalahan terhadap
negosiasi kiranya berkenan kami untuk ikut hadir dalam menjembatani bersama niat tulusnya keluarga besar rumah kita dalam memfasilitasi warga. Monggo Pak Muklis, terima kasih Pak Warno, regulasinya monggo ini sudah 5 menit, sampai 5 menit nanti untuk ESDM PO kita dalam waktu dekat ke provinsi kami akan mengajak perwakilan rumah kita, tokoh asosiasi, mungkin perwakilan dinas biar nanti dapat hasil yang maksimal semata-mata kesejukan, kenyamanan, harmonisasi, rukun untuk masyarakat Magetan. Terima kasih, monggo Pak Menteri. Terima kasih waktunya, jadi langsung aja. Terima kasih semuanya atas kepedulian dan perlindungan dari rumah kita, atau asosiasi dan semuanya yang hadir sini satu bentuk kepedulian dan perlindungan dan perlindungan. Permasalahan seperti sudah disampaikan sini memang betul surat ini seperti itu mengasah kita bersama jalan keluarnya. Yang jelas terkait dengan minerba atau yang kita bahas saat ini, kami dari pemerintah Kabupaten Magetan tentunya bergerak bekerja sesuai dengan aturan. Aturannya sudah jelas mulai dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, di mana kewenangan untuk ini sebenarnya ada di pusat. Kemudian kewenangan ini bisa didelegasikan. Ini Mas Samsul pernah ke provinsi, pernah dari pusat, pernah ke daerah. Dan yang terakhir, aturan terakhir, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, kewenangan ini didelegasikan kepada pemerintah provinsi. Dalam hal ini yang dilakukan oleh SDM. Jadi, jangan dibalik. Jadi kewenangan ada di pemerintah provinsi. Bukan artinya terus diartikan kabupaten tidak punya kewenangan. Jangan. Jadi aturan berbunyi kewenangan itu diberikan kepada pemerintah provinsi. Kabupaten Magetan, Pemkab ini dalam hal ini sesuai dengan aturan ini mempunyai kewenangan mengalokasikan ruang untuk kawasan pertambangan. Teknisnya nanti menerbitkan KKR yang sekarang baru ada. KKR ini keterangan sesuai luas. Ya. Ini. Kemudian ini sesuai dengan ketentuan aturan, kami ini melaksanakan kegiatan Pemkab ini sudah dibagi dasarnya perda turunan dari undang-undang yang atas lah. Kemudian Pergub. Nah, di peraturan Bupati yang dari perda salah satunya peraturan Bupati nomor 10 tahun 2024. LH itu kewenangan di mana tugas PUSI yang ada di Pergub tentang PUSI. Salah satunya perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Jadi kami ini data yang kita punya ini secara pribadi kami minta karena kami ada tugas ini. Kewenangan dari PUSI, kami ada tugas dari Bupati. Berarti laporan kami ini ke Pak Bupati. Tugas-tugas ini kami lakukan, Monet ini kami lakukan juga. Monet kami lakukan walaupun secara resmi sesuai ketentuan inspektur tambang. Tapi karena kami mempunyai tugas dari peraturan Bupati ini kita lakukan Monet setiap tahun. Jadi kami tahu apa yang menjadikan bicarakan tadi ada di data kami. Nilai positif, negatif yang sesuai dengan ketentuan atau tidak itu sudah ada Monet. Tapi ini kita laporkan. Termasuk yang terakhir ada ini kasus-kasus ini tidak ada laporan dari kita ke provinsi. Kemudian terkait jamrek sedikit jamrek. Jamrek ini nggak mungkin kalau sesuai aturan bisa cair. Karena jamrek ini jaminan reklamasi bisa cair kalau sudah dilakukan reklamasi, baru dimintakan izin ke sana ke provinsi. Provinsi turun menilai, oh sudah, baru bisa cair. Cairnya ini pun ini tidak sembarang orang yang mempunyai izin. Ini, jadi nggak bisa
yang lain. Yang mempunyai izin resmi, yang mempunyai izin itu kalau meninggal ya ahli warisnya. Jadi itu kalau terkait jamrek. Kalau terkait perizinan memang panjang dan lebar, mulai dari OSS, setelah itu OSS, kemudian IKKR yang ini yang di daerah, kemudian lanjut kepada IUP eksplorasi, biu dulu, baru IUP eksplorasi, kemudian di tengah-tengah itu ada teknoekonomi, ada dokumen lingkungan, ada persetujuan akhir, terakhir IUP OP. Kalau sudah izin usaha pertambangan operasional, kalau sudah itu baru bisa. Itu yang bisa kami sampaikan terkait hal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 6 menit. Bu Sandro. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Jadi sudah banyak sebenarnya yang dijelaskan oleh Pak Muklis tentunya, tetapi tadi membagi jawaban bahwa terkait dengan data tambang yang ada di Kabupaten Magetan ini perlu kami sampaikan sebagaimana juga sudah dijelaskan oleh Pak Wadno bahwa kewenangan memang ada di provinsi, dalam artian bahwa OSS sudah dikerjakan di mana saja, tetapi provinsi mempunyai kewenangan untuk memverifikasi dari OSS berkas-berkas yang sudah masuk itu, dan yang menerbitkan adalah DPM-DPSP provinsi. Sehingga data yang ada ini tentunya ada di provinsi, jadi pemerintah Kabupaten Magetan tidak bisa mengakses tanpa meminta data ke sana. Tadi saya sudah sebelum berangkat ke sini sudah telepon dengan DPM-DPSP provinsi, bisa diminta tetapi harus dengan surat resmi ditandatangani oleh kepala daerah ini. Nah ini nanti akan kita upayakan juga untuk data yang ada. Tentunya justru yang tahu datanya justru dari asosiasi KAINA tadi, karena dia sudah memiliki data sejumlah 12 izin yang berlaku. Nah untuk selanjutnya juga perlu kami sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan, nanti kalau terkait proses OSS RPA kami di MPP juga membuka pendampingan dalam artian bisa dilaksanakan di MPP, nanti kita lakukan, kita bantu untuk memasukkan, tapi manakala itu diperbolehkan. Tetapi saat ini kan kondisi Kabupaten Magetan sudah ada moratorium surat yang ke provinsi, sehingga provinsi tidak bisa menerbitkan selama moratorium masih ada. Jadi sampai sekarang memang tidak bisa untuk memperpanjang karena masih ada moratorium yang mana melalui surat yang disampaikan oleh Bapak Bupati kepada pemerintah provinsi tentunya. Sehingga pada kesempatan ini sementara tidak menerbitkan untuk izin tambang di provinsi, khususnya di Kabupaten Magetan. Nanti terkait prosedur proses sudah kami ketikkan, monggo kalau mau mensaknya ini sudah kami ketik. Dan juga mungkin sedikit menanggapi dari rumah kita tadi bahwa terkait dengan BPM, perlu kami sampaikan bahwa sebelum kami datang ke sini, saya dengan Pak Muklis, dengan Bu Dorela juga tadi sudah dikumpulkan oleh Pak DJ Sekda, bahkan dihadiri oleh Kepala BPM. Juga membahas terkait dengan hasil reklamasi dari tambang ini. Jadi, tapi nanti masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Bahkan ada Polres juga tadi dari Kasat Reskrim hadir sendiri, dari Kejaksaan juga hadir, tadi dari Pak Kasitel hadir, dan juga semua kepala OPD yang terkait tadi sudah dikumpulkan oleh Pak DJ Sekda. Makanya kami datangnya sedikit terlambat juga terkait membahas tentang pertambangan yang ada di Kabupaten Magetan, bahkan tidak hanya di Sumur Songo sama di Wajibikara saja, tetapi di seluruh Kabupaten Magetan tentunya. Nah ini nanti juga disampaikan terkait pensertifikatan, terkait dengan ukuran yang pastinya akan berubah dari yang mungkin semalam gundukan ini luasnya berapa, nanti setelah data kan pasti tentunya berubah. Nah, ini perlu dilakukan pembahasan. Nah tadi sudah dilakukan pembahasan bersama yang dipimpin oleh Pak PJ Sekda di ruangan Pak PJ Bupati, malah dan Pak PJ Sekda tadi begitu. Ini nanti juga akan dilanjutkan dengan perkembangan berikutnya. Kita juga sampaikan bahwa di DPR juga akan ada pembahasan terkait dengan ini. Nah, kami berharap nanti dari SDM provinsi dan juga DPM DPSP provinsi pun juga ikut membantu untuk penyelesaian ini karena ini menjadi kewenangan beliau. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Chandra. PU SDM 3 menit.
Terima kasih kami dari Dinas PUPR memang nanti bukan sesuai yang daripada saudara ini. Pada prinsipnya dari PU bahwa izin tambang itu kalau ada rekomendasi teknis dari Dinas PUPR ini melalui izin PUPR ini tidak akan bisa berlanjut menjadi tambang. Jadi prinsipnya itu sesuai dengan Perda RT RW yang baru nomor 6 tahun 2024, wilayah pertambangan yang ada di Kabupaten ini hanya ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Aras dan Kecamatan Parang. Jadi prinsipnya terkait dengan LSD adalah lingkungan sawah dilindungi, itu adalah kewenangan dari Kementerian ATR BPN. Dan seyogyanya terkait dengan pertambangan di 2 kecamatan ini terkait yang kami rekomendasikan memang kalau bisa yang ditambang ini kalau memang lahan pertanian itu akan kembali ke lahan pertanian yang lebih produktif. Jadi prinsipnya itu jadi tanpa adanya rekomendasi validasi KKPR dari Dinas PUPR maka tambang pasti tidak akan keluar dari izin eksplorasinya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Pak Dok. Terima kasih waktu yang diberikan. Langsung saja jadi dari bagian ekonomi dan SDA untuk pertambangan ini kami melakukan modal sesuai dengan kewenangan kami, itu hanya melakukan modal tambang dan kami lakukan 2 kali setahun ya. Jadi tiap semester itu ke semua tambang. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Mudi juga bahwa kami pemerintah Kabupaten Medan itu modalnya hanya melakukan modal pengawasan di sektor tambang. Kami melakukan modal juga gabungan jadi selain dari SDA juga dari Dinas LH, kemudian PU perhubungan yang berkaitan dengan angkutannya, kemudian dari BPKPD yang berkaitan dengan pajaknya dan melibatkan asosiasi. Dan dari modal ini kami semua tambang yang masih aktif sekarang itu kita modal 2 kali setahun dan masing-masing itu punya rapotnya sendiri-sendiri gitu. Jadi tambang mana yang sudah sesuai pekerjaannya namanya juga. Tapi alhamdulillah kalau sekarang setelah ditambahnya asosiasi ini juga pengusaha tambang di Kabupaten Medan itu sudah sesuai dengan harga yang penambangannya. Terima kasih. Alhamdulillah, Mas Supri, insya Allah kami perlu panjenengan dengan hasil ini karena hampir keseluruhan komisi itu menyampaikan ke asosiasi. DPRD siap dan Dinas OPD perizinan juga. Kiranya nanti panjenengan ada kesulitan, kami akan bersama panjenengan ke provinsi dan juga pangapunten Mas Rudi. Sebetulnya kami di sini memecahkan bersama dengan undangan kita dengan penambang. Di sisi lain tadi malam kula yang nyuwun tolong Pak Dirjen yang terkait tanah. Alhamdulillah responsi beliau pagi tadi sudah dirapatkan bersama karena ini biar gayung bersambut, semua prosesi bisa terlalui, hasilnya bisa dinikmati bersama, baik nanti masyarakat, asosiasi yang memfasilitasi, rumah kita yang menjadi pengawasan, pihak penambang juga tidak merasa keberatan, dan juga monggo pakai ruangnya ini luar biasa, kesejukan, kebersamaan, endingnya hanya satu, mengembalikan pasca penambangan. Izin satu pertanyaan. Oh, kenapa? Seandainya itu nanti sudah direklamasi, kalau izinnya itu masih berlaku, apakah izin itu bisa dilanjutkan untuk menambang kembali? Ini hanya pertanyaan saja. Kewenangan dan ruang itu bukan di kami. Ketepatan mangke asosiasi kan lebih peka, data pun mungkin Bucandra belum punya, panjenengan sudah ini, monggo kami siap kiranya Mas Jaya nanti
ke provinsi Pak Ketua bersama rumah kita mobil DPRD khususnya. Mungkin itu, terima kasih banyak. Alhamdulillah pertemuan ini kiranya bisa menolak. Terima kasih, langsung saja sebelum kita pulang dan ditutup untuk penyelesaian apa yang hasil rapat saya kira semuanya akan bisa masuk. Oleh karena itu saya paling ada semua. Pertama saya mohon dapatnya dibentuk tim bersama yang terdiri dari satu dua orang. Kemudian yang kedua ada semacam kesepakatan bersama, ini adalah penyelesaian bertahap. Tahap pertama adalah reklamasi dulu. Baru kita menginjak tahap berikutnya sehingga nanti ke depan semua tidak akan menuntut apa yang sudah kita rapatkan hari ini. Nanti kita tidak menyelesaikan 5 atau 7 permohonan besar bersama. Terima kasih Ketua. Terima kasih Mbak Si. Ruang lingkup kekuatan asosiasi dengan ditunjuknya oleh Pak Bupati definitif Pak Prawoto itu luar biasa. Nah, mungkin asosiasi kami berikan waktu, ranah, ruang, kiranya nanti penyelesaian perlu dibentuknya tim. Kalau bahasa di sini panja, kami siap memfasilitasi. Kami mohon kiranya Mas Supri, terima kasih banyak kami atas nama lembaga dan warga masyarakat bisa memfasilitasi, pertemukan, mediasikan yang 6 bulan sudah melakukan lobby-lobby itu bagi kami luar biasa. Termasuk bayi data Mangki, kami juga akan mengajukan ke Pak Bupati surat resmi kepada perizinan provinsi dan juga SDM provinsi, termasuk dengan peraturan daerah yang sudah diputuskan kemarin, ruang wilayah dan tata ruang kemarin RT RW kita dengan zonasi 2 kecamatan itu lebih memudahkan dan memaksimalkan kita. Ya, 1 menit. Ya. Ini dari pihak masyarakat dan tadi mengingatkan saja untuk hasil rapat hari ini mungkin ada pertanyaan mengingatkan untuk hasil rapat hari ini. Ini pertanyaan ya. Makasih Mas. Sekretariat ada risalah. Kiranya nanti panjenengan kita kirimi apa risalahnya, namanya karena ini resmi dan juga hampir seluruh masukan dari komisi. Mas Aziz sepakat kita serahkan ke asosiasi. Wahid, Pak Aziz Bani, Bu Ketua, Pak Warno tadi sebelum meninggalkan WA kepada kami, Pak Ketua mohon untuk asosiasi diberikan mandat. Nah, mungkin panjenengan setelah melakukan itu termasuk data yang 4 ini yang tahu hanya beliau tidak mewakili karena memang beliau kepemilikan 50% dengan beratnya dari awal tanggungan sampai nanti kesiapannya. Panjenengan bisa untuk komunikasi, insya Allah kami lembaga DPRD juga memberikan ruang untuk panjenengan komunikasi baik dengan pimpinan Komisi D, insya Allah fasilitasi. Terima kasih, marilah kita pertemuan ini kita tutup. Sebelum ditutup Pak Ketua, saya hanya menyampaikan dari permintaan dari masyarakat. Tadi kan tuntutannya. Setelah itu bentuk kesepakatan atau perjanjian namanya tidak tahu nanti gimana sepakatnya. Itu kan harus hitam di atas putih bermaterai. Ini mau petunjuk sebelum ditutup. Terima kasih. Kami memberikan ruang karena keberadaan asosiasi milik dituangkan surat dari Pak Bupati Prawoto dalam rangka dulu moratorium kan itu sudah kuat. Nah, beliau dalam renegosiasi ini nanti kami siap kiranya terjadi kendala kami akan memfasilitasi baik pemerintah daerah dan juga provinsi. Namun demikian untuk provinsi karena dengan peraturan yang baru mungkin harus izin Pak Bupati, kami juga akan masuk ke sana kembali. Itu kiranya sudah kuat. Mungkin nanti Mas Rudi kan untuk Pak Mas Joyo, Mas Jarod ya ini komunikasi perlu dimediasi ulang, perlu ke Surabaya
Kang Ratno siap pun kok. Mungkin juga jangan terkali kunjungan, boleh kunjungan kok. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Mari lagi, Mas Joyo. Ada izin waktu nanti setelah rapat pihak yang pendalaman dan pihak penambang nanti bisa kita komunikasi ini. Betul. Ini nanti biar enggak biar ada kejelasan. Termasuk tadi notulen kesepakatan itu kan sudah namanya rumah kita mewakili asosiasi yang menjembatani penambang yang siap untuk mereklamasi. Marilah kita baca dengan apalagi untuk yang bawah tanah sudah menunggu. Oke, siap. Sesuai dengan surat kami kembalikan sesuai surat kami dan formulir yang kami bagikan tadi. Ada 2 poin. Oke, untuk poin A tentang tambang yang ditinggalkan oleh pengelola tambang dan belum dilakukan reklamasi, ini ditemunya sudah ada gambaran. Namun juga ada di poin B, tambang secara umum yang ada di Kabupaten Magetan yang lepas dari pembahasan kita pagi ini, karena kami belum mendapatkan jawaban dari apa yang kami ajukan, kami mohon untuk sekiranya nanti bisa, kalaupun tidak bisa diselesaikan dalam rapat dengar pendapat kali ini, kami bisa mendapatkan salinannya secara tertulis dan untuk diinformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Terima kasih. Untuk keberadaan perizinan kan tadi sudah saya sampaikan. Kewenangan provinsi itu kiranya nanti Pak PJ Bupati yang akan memberikan surat ke provinsi, dan juga terkait PAD kontribusi penambangan di Kabupaten Magetan itu kan kami harus riset tertulis kedua, riset tertulis dengan lisan. Ya, tadi kami kan sudah menyampaikan ada ini ketepatan direkam dari pagi, dan nanti kan kami akan memberikan risalah hasil rapat ini sesuai dengan notulen kebersamaan kita. Mas Rudi, betul, kalau tertulisnya hitam di atas putih asosiasi, nanti kita mengetahui komisi D dan juga ketua DPRD. Mungkin itu, terima kasih banyak. Alhamdulillah, marilah kita tutup pertemuan siang hari ini. Dari awal akhir kiranya kami, Kang Ratno sebagai pimpinan, memimpin banyak kekilapan, kekurangan, dan mewakili teman-teman OPD dalam menyampaikan kurang berkenan, dan juga warga Pak Harto, terima kasih banyak kami aturkan. Mas Supri, terima kasih banyak, semoga dimaafkan dan kiranya menjadi atensi bersama-sama nawaitu ibadah untuk Magetan yang lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.